Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa saya di channel YouTube News Berarti. Oke, untuk upload konten kuehnya masih libur pemirsa saya karena sesuatu hal yang menjadi penghalang, menjadilah kendala pemirsa saya. Oke, kita sharing pemirsa saya tentang kehilangan sosok ayah sedari kecil ya, karena hal yang menimpa dalam hidup ya, jadi harus kehilangan sosok ayah sedari kecil. Tumbuh kembang tanpa sosok ayah itu tidak gampang. Begitupun menjadi sosok seorang single parent, menjadi sosok ibu plus ayah itu sangat berat. Kita harus bisa bertanggung jawab sepenuhnya sampai anak kita tumbuh dewasa, karena timpang nanti ya, sosok ibu ada tapi sosok ayahnya nggak ada, nanti pondasi anaknya kurang kuat ya, bahkan tidak bisa memilah dan memilih secara tepat, karena sosok anak pun butuh figur seorang ayah. Walaupun ayah sambung, bisa diajak komunikasi, bisa diajak bercengkrama, bisa diajak atau saling memberikan pendapat, bisa diajak untuk bermusyawarah dan lain sebagainya. Andaikan hal itu memang ada ya dan nyata, syukur alhamdulillah. Tapi kebanyakannya ya punten, ayah sambung itu tidak 100% untuk hadir dalam kehidupan anak-anak yang memang sudah kehilangan sosok ayah sedari kecil, karena sesuatu hal yang Allah takdirkan ya, dipanggil Yang Maha Kuasa. Jadi dengan kerasnya hidup, akhirnya pembentukan karakter yang butuh kesabaran untuk menghadapinya, karena sosok yang diidam-idamkan ternyata tidak bisa untuk menyeimbangkan dalam hidup anak. Kalau memang seorang sosok ayah bisa masuk ke dalam ranah ruang hidup anak yang dibawa oleh istrinya ya, itu adalah menjadi sebuah amanah ya, tidak secara materi tapi dengan kasih sayang dan perhatian. Kalau anaknya udah dewasa, udah kerja, udah mempunyai penghasilan, setidaknya bisa meringankan beban orang tua ya. Harusnya seorang sosok ayah sambung itu bisa menjadi seorang sosok yang bisa menjadi teman sejati ya buat anak sambung, andai kan memang ada begitu. Jadi kalau seperti ini mau bagaimana, udah mah ayah kandung punten ya nggak ada karena meninggal dunia, kemudian kadang ada sebuah terjadinya perceraian, jadi anak-anak kehilangan sosok ayah juga karena harus terpisah dari figur ayah, makanya mereka tumbuh kembang dengan sendiri ya, tanpa ada ayoman dan perhatian dari sosok orang tua yang harusnya lengkap begitu, baik yang meninggal maupun yang terpisahkan oleh perpisahan dalam hidup. Itu berat sekali buat anak-anak untuk menghadapi hidup ya, baik untuk keseharian apalagi untuk masa depannya ya. Bahkan sampai mereka menikah pun itu udah sesuatu hal yang menjadi PR sangat besar sekali, apalagi untuk anak perempuan ya. Nikah pun harus diwalikan dengan ayah kandung. Kalau memang suatu perceraian terjadi ya, auzubillahiminalik, ini anak perempuan yang memang sudah ada jodohnya ibaratnya, apakah mau seorang ayah kandung untuk menjadi wali nikah untuk putrinya ya, wallahu alam. Karena perdebatan dalam pernikahan ya, perceraian lah yang ada
makanya anak menjadi korban. Harusnya disadari oleh para orang tua ya, jangan mementingkan egonya sendiri, karena masa depan anak itu paling penting. Bahagia orang tua belum tentu anak-anak pun akan merasa bahagia, apalagi dengan adanya perpisahan ya, baik dengan cara mati ataupun cara hidup, sama aja itu berat, sama 11-12 ya, sama beratnya buat anak-anak untuk melanjutkan hidup. Makanya sebagai orang tua, 1, jangan egois, 2, jangan ingin menang sendiri, 3, jangan ingin bahagia sendiri ya. Makanya kebanyakan seorang sosok ibu itu tidak menikah lagi karena apa? Untuk kebahagiaan anak-anaknya, untuk kebahagiaan putra-putrinya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang aneh, tapi ini nyata ya, karena kebanyakan seorang ibu itu lebih peka hatinya ya, paham akan isi hati anak-anaknya itu seperti apa. Kalau laki-laki kan lebih egonya tinggi ya, karena untuk sesuatu hal yang sifatnya duniawi ya. Jadi ya ternyata perasaan anak juga dikesampingkan juga ya. Jadi harusnya menjadi sosok yang balance ya, seimbang. Kalau sudah seperti ini mau bagaimana? Kasihan ya, anak-anak menjadi korban juga, menjadi sebuah manipulasi juga, menjadi sebuah keseraman dalam hidup juga. Kalau sudah seperti ini mau bagaimana, begitu ya. Lihatlah masa depan anak-anak masih panjang, masih muda-muda, mereka butuh ayoman, perhatian, dan tanggung jawab sosok orang tua, baik dari ibu dan ayah. Jadilah sosok orang tua yang bertanggung jawab, yang bisa menjadi sebuah figur yang baik buat putra-putrinya ya, kemudian menjadi pondasi yang kuat buat masa depan anak-anaknya secara keseluruhan. Oke, sekian dan terima kasih.